Ini adalah penjelasan terakhir dari UKBM Geografi semester 2 bab ketiga, yaitu mitigasi bencana alam. Oke, sebelumnya, bencana alam itu apa sih? Bencana alam adalah rentetan peristiwa atau peristiwa yang bersifat mengancam dan berasal dari alam. Ini dapat menimbulkan korban jiwa, kekacauan, dan kerugian material lainnya. Nah, mitigasi bencana sendiri adalah upaya untuk meminimalkan dampak kerugian dari bencana yang akan terjadi. Urutan kegiatan tanggap darurat bencana antara lain, yang pertama, pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi, kerusakan, dan sumber daya dari bencana. Yang kedua, penentuan status keadaan darurat bencana. Yang ketiga, penyelamatan, evakuasi masyarakat yang terkena dampak bencana. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kelima, perlindungan terhadap kelompok rentan. Dan yang terakhir adalah pemulihan segera prasarana dan sarana vital. Beberapa hal yang dilakukan oleh petugas mitigasi antara lain, yang pertama adalah melakukan pengenalan dan pemantauan resiko. Yang kedua, perencanaan partisipasi penanggulangan bencana. Yang ketiga, pengembangan budaya sadar bencana. Yang keempat, memberi penanggulangan dan arahan terhadap penanggulangan bencana. Dan yang terakhir adalah melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan penanggulangan bencana, seperti menanam pohon bakau untuk menahan abrasi di pinggir pantai, penghijauan hutan, dan lain sebagainya. Berikut adalah pembahasan lebih lanjut mengenai bencana alam. Gunung meletus memiliki 4 tingkatan dengan warna yang berbeda. Yang pertama, status awas memiliki warna merah. Yang kedua, status siaga yang berwarna orange. Yang ketiga, status waspada yang berwarna kuning. Dan yang keempat adalah status normal yang memiliki warna hijau. Yang kedua adalah karakteristik gempa bumi. Yang pertama, biasanya gempa bumi terjadi dalam waktu yang singkat. Yang kedua, berpotensi terulang kembali. Yang ketiga, hanya terjadi di wilayah tertentu. Yang keempat, belum dapat diprediksi. Dan yang terakhir, tidak dapat dicegah, tetapi kerusakannya dapat diminimalisir. Selanjutnya adalah mengapa Indonesia sering terjadi bencana. Hal ini terjadi karena Indonesia berada di 3 lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Ketiga lempeng ini saling bergerak aktif dan saling bertumbukan. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia sering terjadi bencana seperti gempa bumi maupun gunung meletus. Untuk gunung meletus sendiri terjadi karena Indonesia berada di kawasan Ring of Fire dan dikelilingi oleh pegunungan api besar dunia. Selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan Indeks Rawan Bencana Indonesia. Indeks Rawan Bencana Indonesia adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang berupa indeks yang merekam riwayat nyata dari bencana alam yang sudah pernah terjadi dan menimbulkan kerusakan. Sebenarnya apa sih tugas tim SAR itu? Tugas tim SAR itu mengarahkan semua usaha untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang tengah menghadapi keadaan darurat seperti bencana, kecelakaan, atau kondisi membahayakan lainnya. Selanjutnya adalah penanggulangan bencana alam melalui edukasi itu. Ini adalah kegiatan memberikan suatu pendidikan kebencanaan kepada masyarakat agar masyarakat ini memiliki pengetahuan, keterampilan, kesiapsiagaan, dan tanggap terhadap bencana, seperti pemberian sosialisasi,
Apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana, entah itu gunung meletus, tsunami, atau yang lainnya. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk partisipasi dalam penanggulangan bencana. Yang pertama adalah hak masyarakat. Yang pertama, masyarakat berhak mendapatkan rasa aman dan perlindungan. Yang kedua, masyarakat berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana ini. Yang ketiga adalah masyarakat berhak mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selanjutnya adalah kewajiban masyarakat sebagai partisipan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Yang pertama, warga dapat menjaga kehidupan sosial bermasyarakat yang harmonis. Yang kedua, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang ketiga, melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Yang keempat, memberikan info yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. Dan yang terakhir adalah program dalam mitigasi bencana. Yang pertama adalah pengembangan sistem peringatan. Yang terakhir adalah program yang terdapat dalam kegiatan mitigasi bencana alam. Yang pertama ada pengembangan sistem pemantauan. Yang kedua, pengembangan sistem peringatan dini. Yang ketiga adalah membuat peta-peta info bencana. Yang keempat adalah public education, dan yang kelima adalah undang-undang atau perencanaan wilayah. Demikianlah materi singkat mengenai mitigasi bencana ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih sudah menonton.